Shalom, puji Tuhan, hari baru telah tiba. Satu kesempatan Tuhan anugerahkan kepada kita kembali untuk jalani hari ini. Saya Pendeta Ardiah Indah, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan kuasa, mentari pagi telah terbit menandakan hari baru telah datang. Syukur kami naikkan kepadamu. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Kami mohon Roh Kudus akan menolong kami mendengar dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Di bawah perikop orang muda yang kaya. Demikianlah bunyi firman Tuhan ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adapun perenungan firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang telah dibacakan tadi, ada dua bagian dari nas ini. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Tuhan Yesus tidak melarang para pengikut dan murid-muridnya memiliki harta benda atau kekayaan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikut dan murid-muridnya tentang memahami kekayaan dan menggunakan kekayaan tersebut. Masih terbatasnya orang-orang memahami kekayaan atau harta benda. Seperti jika seseorang kaya
diartikan ia diberkati Tuhan. Dan jika seseorang miskin dipahami, ia tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya berkat Tuhan itu jauh lebih luas dari apa yang dapat kita pikirkan. Oleh karena itu, pakailah harta benda kekayaan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Pergunakanlah harta benda atau kekayaan untuk mendukung pelayanan seperti pelayanan gereja, panti sosial, atau juga bidang-bidang sosial pada umumnya. Janganlah menuhankan kekayaan. Sembah dan muliakanlah Tuhan Allah dengan taat dan setia melalui kekayaan, sebab Ia adalah sumber hidup dan berkat dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, yaitu dari ayat yang ke-27 hingga 30. Jika pelayanan dinilai dari besarnya keuntungan yang bisa kita peroleh, maka kita akan dengan gampangnya mengabaikan, menolak, atau bahkan mengundurkan diri apabila ternyata kita tidak memperoleh keuntungan. Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah upah yang akan mereka peroleh? Karena mereka telah mengikuti Yesus. Di sini Yesus pun menjawab pertanyaan para murid-murid tersebut. Yang pertama, yaitu di ayat yang ke-28. Pada saat penciptaan kembali dan anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, para murid yang telah mengikuti Yesus dan orang-orang yang percaya akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya, para murid dan orang-orang percaya yang sudah mengikuti Yesus dengan setia, mereka akan memperoleh tahta dan kekuasaan dari Allah. Yang kedua, yaitu kita lihat di ayat yang ke-29. Para murid dan orang percaya, karena mereka telah mengikuti Yesus dan mereka meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya atau ladangnya, Yesus mengatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Artinya, ibu bapak, saudara-saudari, bahwa para murid dan orang-orang percaya yang mengikuti Yesus dengan tekun dan setia, mereka akan memperoleh satu tempat kediaman yang telah Yesus sediakan. Oleh karena itu, melalui nas firman Tuhan hari ini kepada kita sekalian adalah, mari kita tetap tekun dan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu banyak tantangan iman percaya kita, namun janganlah kita undur dari kepercayaan kita. Biarkanlah kita tetap mengikuti Yesus dengan kekuatan kita, dan atas pertolongan kasih setia Tuhan, tentunya kita mampu. Oleh karena itu, suatu anugerah dan kehormatan
yang besar dari Tuhan. Ketika setiap kita diizinkan Tuhan untuk boleh mengikuti Dia serta melayaninya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena hari baru telah diberikan Tuhan kepada kami semua. Hari ini akan kami jalani hari kehidupan ini. Karena itu kami memohon agar Tuhan memberi dan mengaruniakan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Juga di dalam hari hidup hari ini, kami akan melangsungkan segenap aktivitas kami. Kami memohon agar Tuhan yang turut campur tangan, menolong dan memampukan kami untuk menjalani dan mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Berkati dan sertailah kami, berikanlah perlindungan daripada Tuhan, dan jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Tutup bungkus kami dalam kuasa Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa dan menyerahkan, yaitu di mana kami masih berada dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap menaungi kami dengan kuasa kasih-Mu. Dan kami mohon dalam kami menjalani segenap aktivitas kami. Kami tetap kuat dan kami tetap diberi perlindungan. Jauhkan kami dari kuasa sakit penyakit roh kegelapan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang ada serta untuk melingkupi kehidupan kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami ingin berdoa bagi jemaat kami yang ada di Tumbang Bahan. Kami menyerahkan jemaat ini penuh di dalam pertolongan kasih dan pimpinan Tuhan. Diberkatilah setiap rumah tangga keluarga Kristen-Mu. Diberkati pula pendeta, penatua diakon. Diberkati pula dalam segenap penata layanan yang mereka kerjakan dan perjuangkan. Biarlah kuasa kasih Yesus Kristus memimpin setiap kehidupan di tengah jemaat ini. Teguhkan mereka dalam iman pengharapan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami bawa dan alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami akan bersama ucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.